Gonjang-ganjing perseteruan Natalie Hosscher dengan anak sambungnya Putri Delina agaknya benar-benar berbuntut panjang. Ya, entah sebelum atau pasca permasalahan dengan Putri mencuat, Natalie pun kini dikabarkan sudah tidak lagi mendiami rumah Sule atau dalam istilah lain pisah rumah. Namun, di tengah permasalahan yang terus bergulir, Natalie malah makin sibuk bolak-balik membongkar permasalahan hidupnya dengan Sule dalam beberapa podcast yang disambanginya. Lantas benarkah isu nafkah menjadi alasan Natalie untuk kembali bekerja? Dan seperti apa pula alasan Natalie Hosscher yang tidak mendaftarkan nama Sule dalam sapi kurban yang akan dikurbankannya? Di sisi lain, kepergian Natalie Hosscher dari kediaman Sule diketahui bukan kali ini saja terjadi. Ya, sebelum mencuat kabar permasalahannya dengan Putri, Natalie pun juga pernah melakukan hal serupa di awal-awal pernikahannya dengan Sule. Lantas benarkah pergi dari rumah merupakan cara Natalie untuk menenangkan diri? Dan seperti apa pula orang terdekat menilai kehidupan Natalie dan Sule yang diperlihatkan dalam vlognya romantis, namun menyimpan banyak masalah? Permasalahan keluarga Natalie Hosscher dengan komedian Sule mau tidak mau memang mulai banyak mendapatkan banyak komentar. Salah satunya juga datang dari tante Natalie Hosscher, Astrid Kuya. Lantas, permasalahan apa yang sering dibagikan Natalie kepada Astrid? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semenjak mencuatnya curhatan hati putri sambungnya Putri Delina dalam sebuah podcast beberapa waktu silam, kehidupan rumah tangga Natalie dengan komedian Sule memang sudah tidak lagi sama. Ya, sejak permasalahan tersebut muncul, nama Natalie pun langsung saja ramai menjadi perbincangan publik dan diperbincangkan hangat di jagat dunia maya. Dan untuk menjawab kabar tersebut, Natalie pun sempat menyambangi podcast milik tantenya Astrid dan Uya Kuya. Namun, munculnya podcast tersebut ternyata beriringan dengan permasalahan lain, di mana Natalie dikabarkan kembali meninggalkan rumah dengan membawa putra kecilnya Adzam Andriansyah Sutisna alias Adzam. Tidak cukup sampai di situ. Kemunculan Natalie di podcast Uya ternyata juga menjadi awal kemunculan Natalie di beberapa podcast lainnya yang mempertanyakan kehidupan rumah tangganya pasca menikah dengan komedian Sule. Kontan saja, hal ini pun menimbulkan beberapa pertanyaan dari warganet. Lantaran, mengapa di tengah permasalahannya, Natalie bukan menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi justru mampir di beberapa podcast. Lantas, benarkah materi menjadi alasan Natalie Hosscher untuk tampil di podcast? Dan benarkah pula, sejak meninggalkan rumah, Natalie pun sudah tidak mendapatkan jatah nafkah dari Sule? Apa, pengen nangis aja. mencurahkan isi hati. Ada semua baik-baik aja, semua clear aja. Apa-apa, doain aja pokoknya yang terbaik buat kita semua. Pokoknya minta doa terbaik aja. Sehat, alhamdulillah. Yuk pelan-pelan, hati-hati. Mau
nggak bisa ngomong dulu, maaf ya semuanya ya. Kenapa teh? Kenapa tidak mau cerita teh? Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik buat susu Azam. Buat susu Azam. Permisi mas. Tanya aja yang di sana ya. Terima kasih doanya, doa terbaik ya, amin. Teh sedikit teh. Terima kasih ya, maaf ya. Azam ada di ini, ada di mobil. Terima kasih. Di sisi lain, meski tengah dirundung masalah rumah tangga, Natalie pun tetap berkurban. Namun yang cukup mengherankan, di kurban pertamanya menjadi Muslim, Natalie hanya mencatatkan nama sang anak dan juga beberapa karyawannya untuk sapi kurban. Lantas, benarkah alasan rumah tangga menjadi alasan Natalie tidak memasukkan nama Sule di dalam sapi yang dikurbankannya? Ibunya, aku, Azam, terus paling sama mbak-mbak. Kalau 7 orang berarti karyawan-karyawan aku masuk semua. Apa-apa, doain aja pokoknya yang terbaik buat kita semua. Kepergian Natalie Holscher dari rumah bukan kali pertama dilakukannya. Lantas, apa alasan Natalie pergi dari rumah? Dan benarkah pergi dari rumah merupakan cara Natalie untuk menenangkan diri? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Kepergian Natalie Holscher dari kediaman komedian Sule di Bekasi, Jawa Barat memang bukan kali ini saja dilakukan. Sebelum itu, atau tepatnya di awal-awal pernikahannya dengan Sule, Natalie pun juga pernah melakukan hal serupa. Pada saat itu, kondisi Natalie pun tengah berbadan 2. Lantas seperti apa orang terdekat menilai hal tersebut? Dan benarkah pula pergi dari rumah merupakan cara Natalie untuk selesaikan masalah? Menyelesaikan masalah karena ego sama ego itu nggak akan selesai, Kak. Kalau yang awal-awal pergi dari rumah kan mungkin memang Tapi belum bukan kabur lah ya, kalau yang awal emang pergi tapi nggak kabur kan. iya memang kalau Kalau bukan kabur kan dalam arti kata dia di mana terus dia kabur gitu kan. Nggak Ini mungkin. kan enggak. Karena memang sesuai apa ya? Memang keluar kan. ingin menenangkan diri. Aku nggak terlalu banyak curhat ya. Ya orangnya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah. Apa? Bukan dipendam sendiri ya, apa ya, kayak lebih banyak belajar di ini mungkin salah ya bagi gue ya, gue harus gini, gue harus gini gitu ya, gitulah pokoknya doain aja yang terbaik ya. Kalau setiap ada masalah dia selalu kabur-kaburan atau gimana sih? Enggak gini. Kalau untuk masalah yang pertama waktu itu kan memang sudah jelas dia karena dia lagi hamil hormonnya. Tapi kalau untuk dia kabur atau segala macam, alhamdulillah gini. Aku kalau nasihatin sepupuku gini, kalau perempuan berantem sama suami lebih baik perempuannya jangan keluar dari rumah, itu selalu. Tapi kalau untuk masalahnya detail dia bisa, maksudnya kenapa-kenapanya langsung tanyain aja sama Natalinya. Jadi karena jujur aku nggak punya hak untuk berbicara panjang lebar soal Natalie karena Natalinya juga kan belum berbicara panjang gitu. Jadi gue sebagai tantenya nggak ada hak. Nah, ngelihat respon Natalie yang kabur terus Sule juga yang diem aja gimana Oma? Ada masukan kan dari orang tua? Ya itu kan saya tidak mencampuri urusan sampai sejauh itu, ya kan? Antara mereka berdua pasti punya cara tersendiri, saya juga nggak tahu, dan saya orangnya nggak pernah banyak tanya. Melihatnya seperti apa sih Oma?
masalah ini? Apakah sudah namanya rumah tangga pasti ada aja kan segala problematika yang ada? Ya kalau rumah tangga semua orang yang pernah bertangga pasti pernah mengalami hal itu. Tinggal masalahnya apa. Cuman kalau saya lebih banyak no comment lah karena apa ya, udah tau lah apa yang mesti dilakukan. Kalau masalah ini kita kan hanya sebagai orang tua hanya melihat saja lah, yang sisi baiknya aja lah. Di sisi lain, rumah tangga Natalie Holscher dengan komedian Sule memang terbilang romantis, bahkan kerap dikatakan sebagai couple goals atau pasangan panutan untuk beberapa orang. Ya, kerap tampil romantis di berbagai kesempatan hingga kedekatan Natalie dengan anak-anak sambungnya tidak ayal membuat warganet pun sering dibuat baper. Namun, seperti itulah agaknya rumah tangga. Meskipun di luarnya terlihat baik-baik saja, di dalamnya tidak ada yang tahu. Orang melihatnya senang gitu. Ternyata ada ibu tiri yang baik seperti Kak Natalie gitu. Terus anak sambung yang menerima juga apa adanya gitu. Seperti itu nggak sih? Kan kita lihatnya seperti itu tuh. Emang seperti itu tadinya. Cuman ada gejolak kan saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Semoga ada yang terbaik lah. Semoga ada titik temu. Ya semoga. Kan juga saya nggak tahu perkembangan selanjutnya apa. Nggak tahu. Awal juga saya nggak tahu. Cuma terlihat dari TV aja. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya. Aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya. Karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus, oh yang Iki kayak gini tipikalnya, oh Putri kayak gini, oh Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa bisa curhat lagi kayak dulu gitu aja. Doain aja yang terbaik. Atas perjalanan hidupnya, Natalie rupanya kerap curhat kepada sang tante Astrid Kuya. Lantas, permasalahan apa yang sering dibagikan? Dan benarkah Natalie kerap mempertanyakan apakah dirinya yang kurang sabar menghadapi masalah ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Mencuatnya permasalahan keluarga Natalie Holscher dengan komedian Sule mau tidak mau memang mendapatkan banyak komentar. Apalagi dengan status keduanya sebagai public figure. Tentu komentar tidak hanya datang dari orang terdekat, namun beberapa juga datang dari warganet yang mempertanyakan kabar terkait hubungan mereka. Astrid Kuya sebagai tante mengungkapkan, meski kerap menjadi tempat curhat, Astrid pun juga mengungkapkan jika kini keponakannya itu menjadi lebih tertutup dari sebelumnya. Dia sih selalu bilang kalau kita setiap kali kita tanya, itu anak itu nggak pernah mau curhat ya. Maksudnya nggak mau terbuka dari dulu. Dari SMA mau berantem sama pacarnya. Kan kita tahu lah pacar-pacar dia di zaman waktu SMA. Dia nggak pernah mau cerita. Ya paling, ya kita tahu aja lah maksudnya ya pasti it's so tough gitu loh. Berat pasti buat dia maksudnya. Tapi ya harus dijalani dan harus banyak sabar kalau aku bilang. Selalu bilang sama dia sabar. Kalau misalnya di pas ada apa-apa yang dia rasakan, coba lu sholat
tidur. Biasanya orang kalau habis selesai tidur bangun itu kan lebih enakan ya, enakan hati apa kayak gitu. Dia Jadi mah, banyakan gitu. gue tahu dia walaupun Natali saudaranya pasti dia tidak pernah berpihak sama siapapun. Lebih lanjut, sebagai orang terdekatnya, kini Astrid hanya meminta agar Natali sabar menghadapi permasalahan yang kini tengah dihadapinya dan menjadikan kunci sabar sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah. Aku nggak tahu, jujur. Aku nggak tahu masalahnya kayak gimana. Yang pasti saya cuma berdoa aja buat kebaikan mereka. Pasti yang namanya tantenya pasti pengen yang terbaik buat semuanya, nggak cuma buat Natali. Pasti doa yang terbaik buat keluarganya Kang Sule, doa yang terbaik buat anak-anaknya, doa yang terbaik buat Natali, doa yang terbaik buat semuanya gitu loh. Jadi di sini saya benar-benar nggak ada kubu kiri kanan nggak ada. Cuman saya selalu berdoa semoga mereka bahagia selalu. Jujur, aku nggak berhak untuk mengatakan apa-apa karena kan memang saya cuma tantenya. Cuman kalau bisa dibilang support system, saya adalah support sistemnya dia. Karena mau bagaimanapun dia adalah ponakan saya dan dia orang tuanya udah nggak ada, jadi memang kewajiban saya untuk bikin support, untuk mensupport dia. Saya selalu ngomong dalam berumah tangga itu tidak mudah, menyampuri get along buat satu rumah itu tuh dalam berumah tangga tuh memang tidak mudah. Jadi memang harus kunci utama adalah sabar. Itu nasihat yang selalu saya berikan ke Natali. Ya pasti iyalah, karena kan kalau waktu gue balik lagi, kalau gue sama Uya nikah kan gue single dua-duanya. Sedangkan kan Mas Sule sudah punya putra-putri, apalagi yang sudah dewasa. Ya pasti harus mencocokkan, harus bisa bersama-sama. Itu kan memang perlu ekstra lah. Kalau misalnya dia telepon atau apa, gue tuh selalu kasih nasihat sama dia. Ingat Nat, gue aja berumah tangga selama 19 tahun, 8 tahun tuh penuh dengan keributan. Gue bilang sama dia begitu, 8 tahun tuh gue gak pernah gak ribut. Tapi setelah 8 tahun itu kita udah mulai bisa membaca, menganalisa, oh laki gue demen begini, istri gue begini, oh ternyata apa yang bikin sakit hati istri gue, apa yang bikin sakit hati suami gue. Itu gue sih selalu kalau dia curhat sama gue, itu yang selalu gue ngomong, sabar. Orang berumah tangga nggak mungkin nggak berantem. Nah ini lu sekarang, apalagi ini baru mau 2 tahun, jadi lu harus sabar. Gue selalu ngomong sama dia, gue menceritakan pengalaman gue. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.